Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan dengan NIM 12402039 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan ini, saya akan mengerjakan tugas video dari Makul Bahasa Indonesia tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Etian Utut Sugiatno, MPD. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia memiliki perjalanan yang panjang, perjalanan yang dipengaruhi oleh berbagai bahasa dan budaya di Nusantara. Sebelum masuknya pengaruh luar, masyarakat Nusantara sudah memiliki bahasa-bahasa lokal, salah satunya bahasa Melayu, yang menjadi salah satu bahasa yang menonjol di antara suku-suku yang ada di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Bahasa Melayu mulai tercatat penggunaannya dalam tulisan-tulisan kuno pada batu prasasti, seperti prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi di Palembang. Bahasa Melayu kuno digunakan sebagai bahasa resmi Kerajaan Sriwijaya dan digunakan dalam perdagangan, agama, dan administrasi. Penyebaran Islam di Nusantara membawa masuknya bahasa Arab, terutama dalam istilah-istilah agama. Bahasa Melayu mulai menerapkan banyak kosakata dari bahasa Arab seiring dengan islamisasi wilayah Nusantara. Nah, terdapat momen penting dalam sejarah bahasa Indonesia yang terjadi pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda di seluruh Nusantara bersumpah dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dipilih berasal dari bahasa Melayu dengan modifikasi sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional dan resmi menjadi bahasa negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa resmi negara. Sejak kemerdekaan, bahasa Indonesia terus berkembang dan mengalami perubahan, baik dalam kosakata, tata bahasa, maupun gaya bahasa. Bahasa Indonesia menjadi alat yang penting dalam pendidikan, pemerintahan, media, dan kehidupan sehari-hari. Sebagai bahasa yang hidup, bahasa Indonesia terus berkembang melalui penerapan sehari-hari dan media massa, termasuk media internet dan media sosial. Perkembangan ini mencerminkan kemampuan bahasa Indonesia untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, budaya, serta mempertahankan posisinya sebagai bahasa persatuan negara yang kaya akan keragaman etnis dan bahasa. Sekian yang dapat saya paparkan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Menjadi hebat itu enggak cukup, teman-teman, tapi jadilah hebat yang bermanfaat. Karena semua orang bisa menjadi hebat, tetapi tidak semua orang memilih untuk bisa menjadi bermanfaat. Saya Muhammad Rizwan, izin mundur diri. Sekiranya ada kesalahan kata ataupun sifat yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau.
Masih nggak?